الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman yang sudah hadir. Dan hari ini adalah pelajaran tentang Fathul Qarib. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum memulai kajian tentang Fathul Qarib, bersama-sama kita bermunajat kepada Allah. Mohon kita fatihahkan ya, khususnya kepada pengarang kitab daripada Syekh Ibnul Qasim Al-Ghazi ya, di mana salah satu pengarang daripada kitab Fathul Qarib. Semoga Allah berikan keberkahan. Ini adalah awal ya. Alhamdulillah saya datang bisa lebih sore dari Bandung. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa buka kajian Fathul Qarib. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dzurriyyatihi wa bani wa akhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal amilin al muallimin al arifin wa khususan ila Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi. Thumma ila arwahi abaina ummahatina. Sebutkan nama ayahanda dan ibunda kita masing-masing. Abi Musab bin Sya'diyah binti Rahman, Masrita bin Asyad Khalifah binti Billah. Mungkin ada mertua, calon mertua, sebutkan semuanya. Khususan. Wa ajdadi jaddatina ikhwanina akhwatina khalatina ammatina asdiqaina aklibaina wali ustadina wali ustadina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Oke, udah disiapkan kertasnya untuk pelajaran bab. Sekarang babnya adalah macam-macam air. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini yang harus kita pelajari. Jadi air ini adalah salah satu alat untuk bersuci. Maka Imam Abu Syuja'ah memilih untuk memaparkan macam-macam air terlebih dahulu. Beliau berkata apa? Air yang sah digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Jadi ada 7 macam air untuk bersuci. Ya, 7 macam ini apa saja? Silahkan dicatat. Bisa untuk bersuci, pertama adalah air hujan. Itu air hujan 1. Itu bisa untuk bersuci. Lalu yang kedua adalah air laut. Air laut. Jadi kalau dia air laut, bisa nggak untuk bersuci? Bisa. Yang ketiga adalah air sungai. Ya, jadi air sungai itu bisa untuk bersuci. Yang keempat, air sumur. Ya, jadi kalau dia sumur, bisa untuk bersuci. Yang kelima, air tanah atau mata air. Ya, jadi kalau ada mata air bisa untuk bersuci. Yang keenam, air salju. Jadi kalau salju bisa nggak untuk bersuci? Bisa. Ya. Yang ketujuh, air embun. Ya, jadi kalau ada embun, airnya bisa nggak untuk bersuci? Bisa. Nah, 7 macam air ini bisa kita ringkas menjadi air yang sah digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi, entah bagaimanapun karakteristiknya, asalnya. Ya, jadi disimpulkan air yang sah digunakan untuk bersuci adalah air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi, entah bagaimanapun karakteristik asalnya. Paham sampai sini teman-teman? Ya, ini macam-macam air. Apa saja? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air tanah atau mata air, air salju, air embun. Nah, 7 macam ini bisa digunakan untuk bersuci. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Ya, dicatat. Nah, teman-teman, air ini terbagi menjadi 4 macam dari sisi kesuciannya. Ya, air terbagi menjadi 4 macam dari sisi kesuciannya. Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Jadi ini simak.
di mana kita belajar tentang Fathul Qarib. Saya ringkas ya, adat, dan teman-teman bisa menjadi, mudah-mudahan menjadi orang yang ahli hukum, ya, ahli fikih dalam hal tentang syariat. Nah, air dari yang 7 tadi, air itu terbagi menjadi 4 macam dari sisi kesuciannya, dari sisi kesuciannya. Pertama, air yang suci mensucikan. Jadi dia ini suci nih air, dan suci ini air bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Bentar, saya habis pulang, saya arahkan. Macam-macam air. Jadi air ini, dia itu pertama, air ini suci, ya. Dia suci, air yang suci, tapi bisa untuk bersuci. Itu satu. Dan tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak. Artinya air yang terhindar dari sifat-sifat yang permanen. Sehingga jika sifat itu tidak permanen, air tersebut tidak akan keluar dari status kemutlakannya seperti air sumur. Ya, air sumur. Itu pertama. Lalu yang kedua, air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan pada badan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Yang kedua, air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan pada badan. Bukan pada pakaian. Pada badan makruh. Tapi kalau pada pakaian tidak. Air dengan karakteristik seperti ini adalah air yang namanya musyammas. Yaitu air yang dipanaskan atau dijemur di bawah matahari. Ya. Jadi ada gentong. Terus kena sinar matahari itu. Kalau digunakan untuk badan, untuk muka ambil wudhu itu makruh. Tapi kalau untuk baju enggak. Untuk kerudung, untuk pakaian tidak. Ya, namanya air musyammas, air yang dipanaskan atau dijemur di bawah matahari. Nah, syarat kemakruhannya ini berlaku jika air itu dijemur di daerah beriklim panas dan dijemur di dalam bejana selain bejana emas dan perak. Artinya apa? Di sini mengeluarkan dalam al-iqna yang bukan 2 logam, adalah seperti benda yang bisa dibentuk seperti besi dan tembaga. Jadi kalau dia itu umpama di drum itu kan dari besi kan. Kalau kena sinar matahari dia kan panas tuh. Ya, maka kalau digunakan untuk badan, ya, maka di situ jadinya makruh. Sampai sini paham gak nih? Karena ya, pencari rezeki sang debater sales di TikTok. Iya, nggak apa-apa. Mencari rezeki memang di TikTok. Kita harus cari rezeki daripada cari masalah. Ya, daripada cari masalah. Kali rezeki masih bagus cari masalah daripada cari masalah. Siap, abangku Bang Gofur. Sehat selalu abangku. Nah, teman-teman, jadi syarat kemakruhan ini berlaku jika air itu dijemur di daerah beriklim panas, ya. Kenapa? Dijemur dalam bejana selain bejana emas dan perak. Sebab kedua unsur 2 logam tersebut murni, ya. Nah, jika air tersebut telah dingin, hukumnya makruh otomatis hilang. Kalau dia udah dingin, maka secara otomatis ini di dalam gentong yang dari besi atau dari perak atau dari apapun, kalau hilang panasnya, maka kemakruhannya hilang. Nggak makruh lagi. Sampai sini paham ya? Jadi pertama air yang suci mensucikan, yang kedua air yang dia itu air yang suci mensucikan tapi makruh digunakan. Ya. Tapi boleh nggak? Makruh tapi boleh. Hanya statusnya makruh. Kalau dia umpama hilang panasnya, ya. Kalau turun berarti nggak makruh. Ntar nanyanya, lu mah belum kelar lu Katrina, nggak nyambung lu. Ntar kalau udah dibahas baru lu nanya. Lu paham dulu, belajar dulu, nyimak, baru nanti nanya. Gara-gara dia gue emosian mulu ini. Gara-gara dia emosian mulu ngaji ini, nggak kelar-kelar ini. Nanti kalau udah kelar baru ada tanya jawab. Oh, ngaji belum kelar lu udah nanya lu. Ya.
Jadi kalau air itu, Bang Gopur ketawa juga. Emang santri gue satu nih Bang Gopur, buket ini, ngadi-ngadi ngajak ribut mulu itu. Jadi kalau dingin dia, sabar Ustaz. Oh, udah sabar banget ini Bunda. Cuman emang dia tuh satu tuh nih ngajak ribut mulu itu. Sabar, kita mah sabar banget. Cuman biar nggak terlalu stres aja. Terlupa. Ya. Jadi pertama air yang suci dan mensucikan. Dia suci lalu bisa mensucikan. Kedua, air yang suci mensucikan tapi makruh kalau dia digunakan pada badan, bukan pada pakaian. Kalau pakai pakaian nggak apa-apa kalau dia panas. Ini panas ya. Panas. Dia makruh ya. Lanjut. Tapi kalau dia udah dingin, kemakruhannya hilang. Kemakruhannya hilang. Kalau sudah dingin, makruhnya hilang. Ya, bisa digunakan untuk suci mensucikan. Terus Imam An-Nawawi mengatakan cenderung memilih tidak memakruhkannya secara mutlak. Kalau Imam An-Nawawi, ya di Fathul Qorib, dia tidak memakruhkan secara mutlak. Selain air yang dipanaskan di bawah sinar matahari tadi. Jadi kalau Imam An-Nawawi tidak apa-apa. Imam An-Nawawi walaupun dia kena sinar matahari, kalau menurut Imam An-Nawawi tidak makruh secara mutlak. Air hujan disimpan gimana? Ya nanti ya, air hujan nanti kita bahas. Pokoknya nih, saya bahas, disimak, diperhatikan. Nanti kalau seumpama kita sudah sampaikan sejelas-jelasnya masih nggak paham, baru tanya. Jangan setengah nanti penjelasannya, oh maksudnya, ntar giliran kita udah jelasin dia baru nyambung kan? Nggak nyambung jadinya kan? Kita belum kelar nih. Jadi ini menurut salah satu ulama berbeda pendapat menurut Imam An-Nawawi kalau dia air yang dipanaskan itu tidak makruh secara mutlak ya kalau dia air panas. Bisa nggak untuk berwudu? Bisa untuk wudu ya. Nah, tinggal kamu ambil Imam An-Nawawi. Oh kalau umpama ada di ada di drum kan dia dari panas tuh, drum panas. Terus dia ngambil wudu dengan yang kena sinar matahari itu. Kalau menurut Imam An-Nawawi tidak apa-apa. Asal memang kamu udah terbiasa, seumpama Bunda Katrina gitu loh, wudunya pakai air panas bukan air hangat. Melepuh dulu. Gak ngerti juga lagi. Ya. Nah, selain air yang dipanaskan di bawah sinar matahari tadi, air yang sangat panas dan sangat dingin juga dimakruhkan untuk digunakan bersuci. Ya, di Fathul Qorib ini Imam Abu Syuja'ah. Paham ya? Sampai sini ya. Lalu itu air yang suci nih ya. Pertama air suci. Air suci terbagi jadi dua. Air yang suci mensucikan dan tidak makruh. Yang kedua air suci yang mensucikan tapi makruh. Udah paham sampai sini? Jadi pertama kan pembagian tuh air ini pembagiannya air yang suci mensucikan tuh ada berapa tadi? Tuh 7. Saya ulang nih. Ada tuh 7. Pertama air hujan, kedua air laut, ketiga air sungai, ya. Keempat air sumur, kelima air tanah atau mata air, keenam air salju, ketujuh air embun. Ya. Jangan malah ada nama embun terus air liurnya lu buat wudu. Itu bukan air embun. Ilernya si Mbak Embun itu namanya. Tersalah lagi lu nanya lagi. Air embun, tahu air embun kan? Nggak ngerti juga, dirujak matanya ntar nih. Mandi kucing. Sudah 7. Nah dari 7 macam ini terbagilah dia menjadi 4 macam. Pertama air suci. Nah air suci itu terbagi 2 nih di Fathul Qorib. Ada air yang suci tapi mensucikan tapi tidak makruh. Tapi ada yang air itu disebut makruh. Tapi menurut Imam An-Nawawi tidak makruh secara mutlak. Apa itu yang suci mensucikan tapi makruh? Kalau dia ditaruh di bejana yang dari perak, dari besi, ya lempengan-lempengan yang dia posisinya dari terkena sinar matahari, panas dia, digunakan untuk wudu, disebutnya makruh. Tapi bisa untuk bersuci, bisa. Tapi kalau menurut Imam An-Nawawi tidak masalah. Ya, ini belajar pemula nih ya. Ini belajar dari nol nih. Jangan sampai nanti muter lagi, balik lagi nanti. Yang kedua,
Terbaginya air menjadi 4 adalah air mustakmal. Ya. Apa itu air yang mustakmal? Air yang suci tapi tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Ya. Air yang suci tapi tidak menyucikan, yaitu air mustakmal. Jadi artinya air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Dengan syarat sifat air tersebut tidak berubah dan volumenya tidak bertambah ketika terpisah dari benda yang dibasuh setelah memperhitungkan volume air yang diserap oleh benda. Jadi artinya setelah air digunakan untuk mensucikan baju misalnya, sifat dan volume air itu tidak berubah. Jika berubah, air itu menjadi najis. Kalau berubah jadi najis. Kalau tidak berubah, dia mustakmal. Paham ya? Sampai sini paham nih? Contoh, ember. Ember nih. Ketika dia itu ada pakaian nih, baju nih. Baju ini pokoknya kotor, najis. Masuklah dia posisinya ke bak. Ya. Dicuci dalam bak itu, berubah tuh warna, jatuhnya jadi najis. Tapi kalau seumpama air ini ada baju nih, kita punya baju, masukkan ke untuk bersuci, tiba-tiba habis untuk suci dia nggak berubah tuh, volumenya nggak ada warna, nggak berubah apa, dia disebutnya mustakmal, nggak bisa untuk bersuci. Paham ya? Di bak, di ember, namanya mustakmal. Atau kita ngambil wudu, tetesan air wudu itu disebut mustakmal, habis digunakan untuk bersuci. Nah ini mustakmal, tetesan bekasnya ini. Ambil wudu, netes nih, air itu disebutnya mustakmal. Rumput tetangga lebih hijau Ustadz, apalagi airnya. Aduh. Mustakmal, paham ya? Jadi air yang ketika dia dibasuh, dihitung volumenya tidak berubah. Lalu ini air yang salah, satu sifatnya berubah sebab tercampur oleh benda suci, juga termasuk macam air yang ketiga ini. Ya, apa itu? Dengan syarat taraf perubahan itu mencegah membatasi nama air. Contoh, sebagai contoh air, jika air bercampur dengan teh dan gula, itu sudah tidak disebut air, melainkan air minum. Ya, kopi. Contoh, ya kopi betul, susu, teh betul Bang Gofur. Jadi itu nggak bisa tuh digunakan untuk wudu, bersuci, untuk ngambil wudu. Tapi bisa nggak diminum? Bisa. Apalagi Bunda Katrina nih. Ntar jangan salah paham Bu Kat, lu denger nggak lu gue ngomong nih? Ntar lu ngomong lu nanya lagi. Ada susu nih, lu bikin susu nih. Itu kan benda susu tuh suci tuh. Susunya suci, airnya suci, dimasukin tuh. Ya, diaduk. Nah, ini air suci, tapi nggak bisa digunakan untuk wudu. Bisanya diminum. Sampai sini paham? Kalau wudu lain pergi. Iya, itu dia biasanya sok-sokan itu biar pengen putih kali pakai mandi air susu, wudunya susu, beleng-beleng itu kadang mengukur. Iya, kalau nyucu nggak apa-apa. Ya, Fathul Qaribnya saya ringkas-ringkas karena kita bukan ngaji di pondok. Ya, kita bukan ngaji di pondok. Jadi kita bikin simple supaya teman-teman mengerti. Ya, mengerti. Ya saya pengennya sih kayak Tanwiruz Zalam gitu, kayak di nazamin atau dibacain kitab gundul ya, kitab kuningnya gitu kan. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimilih, kan waktu itu gitu tuh. Tapi ini enggak lah, mempermudah teman-teman, karena teman-teman banyak yang Ustadz ini apa nih yang bingung. Nah ini saya belajar fikih, ya belajar fikih Fathul Qarib ini teman-teman supaya bisa, mudah-mudahan bisa ngerti, bisa ngajarin anak-anaknya. Nih wudu nih gini nah, air yang suci mensucikan ini nah. Air yang suci itu ada dua, air yang makruh, tapi air yang tidak makruh, nah, gitu kan. Air yang suci nanti terbagi dua, ya gitu ya. Terus nanti ada air yang namanya mustakmal. Air mustakmal itu air yang digunakan untuk bersuci, bekas untuk bersuci. Ya, apa itu? Ya, air yang ketika ngambil wudu, nah jatuh bekas air wudunya itu disebut mustakmal. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adam naf'a bi ulumi wa bikum fid dharain amin. Dan sudah dibahas tentang macam-macam air dalam kitab Fathul Qarib. Ada berapa? Ada berapa macam-macam air, Ada 7. Ada 7. Ini saya masukin ini, jadi saya lupa ini. Kok suaranya baru dimasukin. Ada tuh 7. Apa saja pertama? Air hujan. Air hujan. Kedua, Laut. Laut. 3, Air sungai. sungai. Keempat, Air sumur. sumur. Kelima, Air tanah, mata air. keenam, Air salju. ketujuh, Air embun. kedelapan. Tidak ada. Hah? 7. Tidak ada. Ada Tidak ada. Katrina? Enggak, Katrina yang kedelapan. Katrina. Ntar korupsi. Air mata. Air yang ditakutkan adalah air mata, air penyesalan. Beleng-beleng. Air mata. Lanjut. Itu Ustazah Katrina yang nambahin tuh. Air mata penyesalan, Ustaz, itu yang paling macam-macam air itu. Tolong jelasin air mustakmal tadi, aku belum paham. Oke. Air terbagi menjadi 4 macam. Air terbagi menjadi 4 macam. Cuman Katrina doang ada 5. Ini yang di Fathul Qarib ada 4. Katrina ada 5. Yaitu air mata penyesalan gitu. Pertama, air suci. Nah, air suci itu terbagi menjadi 2. Air suci yang mensucikan tapi tidak makruh, yaitu air mutlak. Yaitu air apa? Seperti air sumur yang digunakan, yaitu mutlak tuh, yang nggak makruh. Tapi ada air yang dia itu suci tapi makruh. Apa itu? Air yang di dalam gentong atau di bejana yang dipanaskan. Nah, maka pada saat dia digunakan itu menjadi air yang makruh. Tapi bisa nggak untuk wudhu? Bisa, tapi makruh. Karena airnya kena sinar matahari, gitu loh. Nah, dia panas, ya. Dia panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh tambah lagi tuh Hera tuh, air mata bahagia katanya. Udah ditambah 5, Hera nambahin lagi jadi 6 itu air mata penyesalan, air mata bahagia. Cemana itu coba teman-teman? Ngaji kayak gini coba. Bagikan link-linknya biar teman-teman TikTok biar pada ngaji semuanya. Ya, ngaji kitab Fathul Qarib yang diringkas nih. Enak ini ngajinya nih. Jadi pertama air suci, ya. Yang terbagi 4 ini, air semua ini air suci. Nah, suci ini ada 2. Suci yang dia tidak makruh, ada suci yang makruh. Lanjut, air mustakmal. Gimana air yang digunakan untuk bersuci, ya air yang suci tapi tidak mensucikan. Itu air mustakmal. Apa itu? Contoh, air nih bekas wudhunya kita tuh itu mustakmal tuh. Nggak bisa tuh yang bekas wudhu tadi untuk bersuci, nggak bisa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi yang sudah hadir. Itu yang disebut air mustakmal. Tadi katanya kalau nggak salah ada pertanyaan kalau air mustakmal tuh jatuh ke lantai, dipel. Masa dijilat? Dipel. Paham ya? Air kalau jatuh ke lantai, ya udah dipel. Paham ya? Itu namanya mustakmal. Paham ya? Waalaikumsalam yang sudah hadir warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, air mustakmal sudah paham ya di sini ya? Jadi air mustakmal itu juga ada air ada air baik lagi, Ustaz. Apa baik lagi? Ya, air yang suci terbagi 2. Ada yang suci tapi tidak makruh, ada yang suci tapi makruh. Jadi itu pertama tuh terbagi 4. Nah, yang kedua air mustakmal, air yang digunakan untuk bersuci. Tetesan habis wudu nih, tetesannya ini dibilang mustakmal. Ngabasuh tangan, tetesannya bekas ambil wudu itu namanya dia mustakmal. Sudah? Sampai sini paham? Atau dia posisinya air yang posisinya dia itu suci tapi tidak dapat untuk bersuci, ya, suci dia tapi nggak bisa untuk bersuci itu. Apa itu? Susu itu suci, air putihnya suci, diambilnya dari
apa namanya, dari air panas, ditaruhlah susu, ketemu air itu diaduk, itu air kelapa, betul. Nah itu suci tapi tidak dapat untuk bersuci. Air kelapa kan suci Ustaz, ya dia suci, tapi tidak bisa digunakan untuk ambil wudhu. Keren kali kau wudhu pakai air kelapa. Atau ada susu diaduk gitu buat wudhu, nggak bisa itu. Ya. Air wudhu yang jatuh ke bak ember, gimana hukumnya Ustaz? Ya kalau posisi air wudhu, ya air wudhu yang jatuh ke itu tidak ada perubahan di dalamnya. Nah ini nanti ada perbedaan tuh, perbedaan apa namanya? Perbedaan sudut pandang. Karena Rasulullah pernah dengan para sahabat itu wudhu di satu bejana. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i nanti Imam An-Nawawi menjelaskan di situ. Jatuhnya air itu jatuhnya jadi makruh atau bisa dikategorikan tidak dapat untuk bersuci. Nanti sudut pandangnya berbeda. Paham ya? Kalau lid darurah kayak itu mukjizat dari Nabi SAW lain lagi nanti. Paham ya teman-teman ya? Kita ngebahasnya nih tentang fikih hukumnya dulu. Oke? Sampai sini paham ya? Jadi kalau seumpama kita ada wudhu nih. Wudhu terus ada bak nih di bawah. Ya, bak. Jangan diri, nanti kecipratan jatuh ke situ jadi air mustakmal. Nah, itu nggak bisa digunakan untuk suci. Kalau bisa kita duduk. Ember nih, embernya sedada gitu kan. Ember duduk kita ambil wudhu supaya nggak nyiprat lagi naik ke atas. Ya, paham ya? Atau kita ngambil nih di ember itu kan dialirin air tuh penuh nih. Nah, tangan ini diniatkan sebagai gayung. Nah, kalau digunakan untuk gayung posisinya nggak disebut mustakmal. Nah, itu nanti perbedaannya banyak nih cara ngejelasinnya. Nyeroknya tangan kita itu untuk sebagai gayung. Walaupun jatuh dari sini maka nggak disebut dia posisinya mustakmal. Ambil lagi untuk tangan. Tapi jangan dialirkan ke situ, hanya sebagai sebatas gayung keluar dari bejananya itu. Sampai sini paham nggak nih? Paham tuh ya? Paham. Jadi tangannya ini karena nggak ada gayung, tangannya digunakan untuk pemuka. Tapi tetesannya jangan jatuh ke tempat bejana tadi. Paham sampai sini ya? Allah Ta'ala alam bisawab. Ya, jangan nanti nanya lagi 2 kali. Ada mustakmal. Jadi mustakmal itu adalah posisi yang habis wudhu. Jatuhnya tetesan itulah disebut mustakmal. Atau yang suci tapi dibilang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air kelapa, air susu, Fanta, Sprite. Mau wudhu pakai Fanta sama Sprite. Suci dia tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Air susu, air teh, suci. Air tebu ya gitu. Ya, insya Allah ini saya persingkat ya biar nanti ini ngajinya enak. Ngajinya enak. Ada lagi yang ketiga, air mutanajis. Jadi air yang najis artinya air yang terkena najis atau disebut mutanajis. Air yang kena najis disebutnya mutanajis, air yang kena najis. Nah ini ada 2 macam. Mutanajis ini ada 2. Pertama, air bervolumenya sedikit. Lalu benda najis jatuh ke dalamnya, baik sifat air tersebut berubah maupun tidak, maka dia sebutnya air mutanajis. Airnya dikit, suci nih, ambil dari sumur atau air hujan, dikit nih, kejatuhanlah dia, air kencing lah, air apa kena jatuh najis, maka disebutnya dia najis, nggak bisa digunakan, najis gitu ya. Lalu yang kedua, air yang volumenya banyak, 2 kula atau lebih, tapi sifatnya berubah, baik sedikit maupun banyak. Ya, jadi yang disebut dengan posisi 2 kula itu kurang lebih setara dengan 500 kati atau Baghdad. Menurut pendapat Al-Asa itu di posisi pendapat tokoh-tokoh madhab Syafi'i yang lebih sahih dari 2 sudut pandang atau lebih pendapat Al-Asah ini merupakan hasil dari pemahaman mereka terhadap perkataan Imam Syafi'i berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam madhab. Posisinya di sini dijelaskan tingkat perbedaan pendapat pada perkara yang disebutkan ini begitu kuat, lawan dari istilah itu adalah sahih. Tapi pendapat saya masih bisa dibuat pegangan hukum fikih. Contoh, yang disebut 2 kulah ini, ya, yang disebut sedangkan 1 kati Baghdad ini setara dengan 100
4/47 dirham menurut Imam An-Nawawi, atau setara dengan 60 lebar, 60 panjang, 60 tinggi. Paham ya? 60 senti. 60 iya, apa ya, ukurannya gimana ya teman-teman ngejelasin ya? Saya agak bingung ya teman-teman ya. Ini belajar fikih itu harus hati-hati ya. Ukurannya itu kalau posisinya itu volume itu gimana ya caranya ya? Sebentar, saya akan. Ini ada yang minta naik, kalau naikin teman-teman. Saya nggak bisa naikin dulu. Iya 2 kulah lah, artinya 2 kulah. Semeter kurang sedikit ya, 1 meter kurang dikit lah anggapannya ya. Panjang, lebar, tinggi lah gitu ya. Panjang, lebar, tinggi. Panjangnya, lebarnya, tingginya gitu loh. Ya. Maka yang disebut 2 kulah itu panjang, tinggi, lebar tuh berapa sentimeter kan gitu hitungannya harusnya, betul nggak teman-teman? Ya, yang disebut 2 kulah itu menurut mazhab Syafi'i itu panjangnya, lebarnya, tingginya tuh berapa sentimeter. Ya, maka ketika kita mau pakai literan itu 60 cm. 60 cm. Yang saya tahu tuh 60 cm berarti kan kurang setengah meter lebih 10 cm ya. 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi. Nah itu tuh 2 kulah tuh. Ya. Nah kalau posisi 6 kali 60 cm. Ya. Maka di situ 216.000 cm persegi. 2 siku tangan ya. Tapi kalau sentimeter enak lah, kalau sentimeter tuh 60 cm lah. Teman-teman. 60 cm. Itu kita diajarin ya. Jadi kalau 60 cm lebar, 60 cm panjang, 60 cm tinggi, berarti dia 2 kulah. Jadi kalau volume banyak 2 kulah itu dia berubah. Rasanya, warnanya, baunya. Kejatuhan apa nih? Kejatuhan tikus, bangkai tikus, berubah baunya. Udah itu buang tuh, yang 2 kulah itu. Berarti najis. Paham ya? Sampai sini paham? Set, nggak berubah warna, bau dan segala macam, ya berarti suci. Tapi pertanyaannya mau nggak? Ya, jadi itu ya. Terus lagi ada air yang haram, ya. Itu boleh ya Ustadz dikobo atau 2 kulah? Boleh kalau 2 kulah. Dikobo itu gini loh teman-teman, jangankan yang 2 kulah, yang tidak 2 kulah, kalau tangannya ini dikobo tujuannya sebagai gayung, di ember nih tujuannya emang nggak ada gayung, pakai buat gayung, itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tapi ininya untuk sebagai wasilah, dia dianggapnya dia gayung. Celupin ke dalam, nah itu boleh. Air laut asin boleh tuh. Kan tadi udah dibahas, air yang suci mensucikan macam-macam air itu ada 7. Air laut boleh, yang nggak boleh kalau dia asin, air mata penyesalan. Itu yang nggak boleh. Buat wudhu air mata penyesalan nggak boleh itu ya. Air yang haram, ya. Imam Abu Syuja'ah tidak menyebutkan macam air yang kelima. Cuman ada air haram, yaitu air suci tapi haram digunakan seperti berwudu menggunakan air ghasab atau yang sudah disiapkan untuk disajikan. Ya. Sampai sini paham teman-teman. Jadi nggak ada yang kelima. Ini yang kelima tadi air mata bahagia, air mata penyesalan, apalah itu ada 7, ada 5 dan 6. Malah ditambahin itu sama Katrina sama Hera. Emang kalau duduknya rendengan udah pasti itu. Kalau rendengan duduk itu emang ininya orang menular. Sifatnya menular, jadi beleng-beleng udah. Satu bilang air penyesalan, satu bilang air mata bahagia, beleng-beleng orang dibilang air wudhu kok. Kayaknya duduknya jangan nyamping sama Katrina tuh. Jadi beleng-beleng semua. Lanjut. Kan tadi udah dibahas. Hujan kalau ini kita tampung, Ustaz. Kita tampung buat jaga-jaga kalau air lagi kosong. Terus kita buat wudhu gimana, Ustaz? Kan tadi udah dibahas tuh. Air hujan boleh untuk suci dan bersuci mensucikan. Yang suci mensucikan ada 7.
Kalau kita tampung buat lama gitu Ustaz, boleh ya? Boleh, boleh. Air hujan itu kalau dulu kalau di kampung, abangku Bang Samar kan kayak saya nih di Madura, itu dulu masih ada model kayak apa namanya? Galon. Bambu besar. Iya, iya. Itu hujan-hujannya dimasukkan ke kamar mandi itu, jeding kalau bahasa kita tuh. Ya kan? Nah, itu bisa untuk wudu, bisa untuk wudu. Kalau dia lebih dari 2 kula ditampung, boleh. Air hujan, mata air, sumur, ya kan? Terus air mata air, ya, yang nggak bisa itu air mata penyesalan, air mata buaya, itu yang nggak boleh itu. Lanjut. Air mata janda juga nggak boleh. Janda. Oke, makasih Ustaz. Siap, abangku. Lanjut, apa lagi? Ani, jadi kayak gitu nih ya. Yang penting air yang ditaruh itu, yang dari keran itu, ada 1 ember, dia belum kena mustakmal atau mutanajis, kejatuhan najis. Umpama takutnya bosnya beda kan kamar mandinya, takutnya bosnya yang cowok dikencing dia nyiprat. Ya kan? Nah itu udah jangan digunakan, takutnya dia mutanajis, kejatuhan najis. Ya baiknya kalau kencing itu laki duduk, apalagi perempuan. Paham ya? Paham sampai sini? Kita ntar bahas pelan-pelan. Itu babnya air. Jadi bukan bab tentang tayamum. Lanjut. Kemarin udah dibahas. Kalau air aqua itu kan dari air mata air kan. Selama dia tidak terkena ini boleh untuk wudu. Paham ya? Air hujan bisa buat wudu, bisa. Kan tadi udah dibilang. Ada 7 air yang suci mensucikan. Air hujan bisa. Ya nggak bisa air mata penyesalan sama air mata buaya. Mau nanya lagi Ustaz? Apa tuh? Mau nanya lagi. Apa? Iya, air panas. Air panas, tadi kan dibahas nih di Fathul Qarib nih kitabnya, bahwa ada air yang suci, mensucikan itu terbagi 2. Ada air yang suci secara mutlak, tapi tidak dimakruhkan. Ada air yang suci mensucikan tapi makruh. Apa itu? Air yang ketika dia itu kena sinar matahari, ditaruh di bejana yang sudah terbuat dari emas atau perak, atau posisi dia terbuat dari timah, ya, dari logam, panas dia kena sinar matahari itu. Nah itu makruh, tapi kata Imam An-Nawawi tidak makruh secara mutlak, bisa juga digunakan untuk bersuci. Sampai sini paham? Ya, itu kan baca itu ya, yang dari itu. Tapi ini kan water heater, karena kondisi kurang. Kan tadi sudah dijawab, kata Imam An-Nawawi boleh. Kata Imam An-Nawawi dia boleh. Berarti ambil pendapat yang boleh karena ada uzur sakit atau kurang enak badan, jadi enggak ada uzur dia makruh. Pendapat ini Imam An-Nawawi tidak memakruhkan, tapi kalau Imam Asy-Syuja'a memakruhkan. Sampai sini paham? Paham. Masih nggak paham juga? Karena yang namanya air panas dikhawatirkan muka takutnya hasilnya takutnya kayak kulit itu kelupas semua, itu operasi deh. Itu yang dibilang maksudnya makruh. Kalau nggak ngefek nggak apa-apa. Kadang Erma ngajak ribut mulu sama lu Buket. Kelelep kalau ganti kulit, iya takutnya ganti kulit, itu yang dibilang makruh. Tapi kalau tidak tidak terjadi yang namanya untuk hangat, untuk dia kan ada tuh air yang di water heater yang di atas tuh ditampung kan karena kena matahari kan, sinar. Bisa nggak untuk uduk pakai air hangat? Boleh. Bahkan ketika dia itu ada air salju, direbus tuh salju tuh jadi air, ditunggu dingin buat uduk boleh. Ya udah cair gitu digunakan untuk uduk boleh, dihangatkan boleh.
Karena dia khawatir kalau kedinginan juga bahaya, kepanasan juga bahaya. Paham sampai sini, teman-teman? Ya. Itu ya. Ini bab macam-macam air Fathul Qorib yang kita bahas kitabnya Fathul Qorib. Bab macam-macam air. Lanjut, udah paham semuanya, kita akan lanjut nih. Tadi pembagian-pembagian tentang air ada 4. Nah, air yang suci mensucikan ada tuh 7. Mata air, embun. Pembagian air kan tadi ada 4. Pembagian uangnya kapan nih? Oke, di Fathul Qorib ada bab tentang menyamak kulit bangkai. Teman-teman, semua kulit ya siap. Mau nanya nih Ustaz, di luar air ya, di luar air. Kan setelah wudhu nih Ustaz ya. Setelah wudhu kaki kan basah nih. Kita injak lantai, kadang-kadang orang tuh nggak pakai alas sendal. Lantai itu kan anak-anak kecil banyak tuh Ustaz, bekas kencing, buat main bolak-balik. Itu kalau dari basah ketemu kering itu jadi unsur najis lagi Ustaz ya. Kecuali kan kering sama kering tuh, hukumnya gitu Ustaz ya. Iya, betul. Kalau kaki kita basah terus kena lantai tanpa kita pakai sendal, itu proses najisnya aktif gak Ustaz? Aktif kalau memang kita tahu bahwa lantai itu mungkin nggak pernah dibersihin. Kita tahu di situ biasa ya anak-anak kencing ya, terus disucikan di pelnya kurang bagus, nggak bisa ngepelnya atau istri atau apa. Nah, baiknya orang menggunakan sendal. Umumnya orang gitu, sepele. Biasanya gini, biasanya kalau di masjid ini sekarang udah banyak yang upgrade. Masjid itu dari wudhu, keluar dari wudhunya tuh ada air yang mengalir. Iya, iya. Ada air yang mengalir bekas wudhu jadi satu tuh di situ tuh. Kalau paham, nah itu nanti tapak-tapak situ tuh itu nggak bakalan najis jatuhnya. Yang di perumahan saat kalau ibu-ibu yang paham. Kalau di perumahan itu biasanya kita udah husnuzan, anggap aja kita bersih, suci. Gitu. Tapi kalau seumpama kita ragu, baiknya menggunakan sendal dalam. Biasanya saya kalau umpama di kamar tuh ada sendal khusus dalam. Nah, gue jadi nunjuk ada sendal nih untuk ini, takutnya ada anak-anak kecil, takut ini kan kita menjaga itu lebih baik. Ma yuribuka ilama la yuribu kan, itu dalilnya. Saya ragu nih, udah pakai sendal dalam, pakai sendal dalam gitu. Nah kalau kaidah fikih itu kayak gitu, siap sama-sama. Jadi seperti itu ya, ma yuribuka ilama la yuribuk. Ya, tinggalkan keraguan kepada yang tidak meragukan. Atau salat di atas air sah sudah gitu, pas dah tat. Salat di atas air, udah kayak ini aja punya sakti mandraguna. Lanjut. Tadi kan pertanyaannya nyambung satu ya. Dari wudhu tadi nyambung ya, nggak menyimpang kan? Nyambung. Jadi dia airnya, seumpama kita habis wudhu terus ada air yang posisi kita ragu tuh habis wudhu macam mana kalau dia kering atau ya ada kucing tuh kan bulunya kering, tiba-tiba kita nih basah nih, kaki kita tersentuh sama kucing, baiknya segi karena kucing itu kulitnya najis. Ini paham ya? Nanti kering ketemu kering. Atau kita lagi jalan, tiba-tiba kaki kita dijilat sama Katrina, itu bersihin lagi dah. Walaupun nggak najis, tapi mendingan dibersihin lagi kalau dijilat sama Bunda Katrina. Tapi kalau kepegang janda batal ya. Ya batal lah otomatis gitu ya. Batal wudhunya batal. Makasih Ustaz. Siap. Teman-teman lanjut kepada bab menyamak. Bentar. Ya, sama semua kulit bangkai binatang bisa disucikan dengan proses sama, baik itu binatang yang halal dimakan maupun yang tidak. Menyamak dilakukan dengan cara membersihkan benda-benda yang menyebabkan pembusukan pada kulit seperti darah dan sejenisnya menggunakan benda asam
Ya, atau pahit. Contohnya apa? Sesuatu yang dapat menyengat mulut dan lidah karena rasanya terlalu sepat ya, terlalu sepat gitu ya. Nah, seperti daun bidara atau daun cuja ya. Jika benda pahit yang digunakan itu najis seperti kotoran burung dara, penyamakan dengan kotoran burung dara juga sah. Dan kulit bangkai menjadi suci. Ya, bangkai ini ada bangkai seperti apa nih? Kambing ya, kambing, bukannya B2, bukannya guguk. Ya, sepet betul. Jadi ini kambing meninggal nih, kambing meninggal mati. Itu kan najis tuh. Ya, bangkai kan jadi bangkai tuh. Kulitnya mau diambil, maka disamak dulu. Dengan cara hal-hal yang apa tadi itu? Jadi suci ya, dengan cara apa? Bidara ya. Bidara gitu ya. Ya wapat. Tapi kalau kulitnya guguk, kulitnya B2 dan peranakannya baik hasil perkawinan silang antara keduanya maupun antara salah satu dan binatang yang suci tidak bisa disucikan mesti dengan cara disamak. Gak bisa kalau yang sudah haram gitu ya. Itu nggak bisa. Jadi maksudnya tuh ada bangkainya kambing tuh metong gitu. Kambing tuh udah metong tuh. Lalu gimana caranya? Ya kulitnya diperlukan ya. Ya udah diambil kulitnya terus disamak. Ya dengan apa? Bisa dengan kotoran burung dara, kan ada kotorannya tuh yang putih-putih itu dikumpulin terus disamak tuh. Nah, kalau dia udah ini berarti bisa tuh disamak ya. Atau pakai seperti daun bidara boleh, atau daun cuja itu buat bisa. Nah, hukum tulang dan bulu bangkai adalah najis seperti tubuh bangkainya, tulang dan itu juga najis kalau bangkai. Bangkai itu berarti kan tidak disembelih ya teman-teman ya. Ya. Nah, yang dimaksud bangkai dalam ilmu fikih adalah binatang yang metong. Binatangnya metong, nggak disembelih. Paham ya teman-teman ya? Tapi bukan disebabkan penyembelihan yang sesuai aturan syariat Islam. Maka diambil kulitnya itu dengan cara itu berarti sah, boleh. Disamak tapi. Nah, dengan definisi yang seperti ini, janin milik binatang sembelihan yang keluar dari perut induknya dalam keadaan metong tidaklah disebut bangkai sebab dia dihukumi persembelihan karena ikut sembelihan induknya. Jadi kalau umpama dia lagi munting nih, lagi hamil nih, tiba-tiba disembelih terus keluar tuh, berarti dia bukan metong. Berarti itu posisinya ikut daripada ibu yang disembelih tadi. Paham sampai sini teman-teman? Begitu juga kasus pengecualian lain dijelaskan dalam kitab yang lebih besar. Imam Abu Asyuja mengecualikan sebuah hal dari bulu bangkai dengan pendapatnya, kecuali rambut anak keturunan Adam, karena rambut dihukumi suci seperti jasadnya. Ya, jadi kalau kita nih rambut nih anak Adam nih, suci nggak? Suci kalau punya kita. Ya, jadi haram itu jadi haram kalau rambutnya Katrina lu gini-gini. Aku merah itu lo kalau gitu-gitu jadi haram tuh. Ya orang rambutnya perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum masuk ke bab sama ya. Ini tadi saya kan ini mau menanyakan mundur lagi ke belakang ke boleh asal jangan mundur bersuci ya. Asal jangan ke samping Lik. Ke belakang boleh sama ke depan, samping jangan Rik. Gua ribet gua kalau ke samping Rik. Beneran. Lanjut Lik. Gini Ustaz. Kan yang sering terjadi, yang sering ada kan kalau kita ke masjid kan air yang buat wudhu, ini bab wudhu ya. Yang buat wudhu kan biasanya yang mengalir kan ya, yang jatuh dari keran kan mengalir. Betul. Nah kalau yang di rumah-rumah itu kan biasanya langsung ke lantai Ustaz. Di rumah-rumah? Yang itu kan air keran langsung lantai tanpa ada aliran di bawah, ada air di bawahnya nggak mengalir kan biasanya. Betul. Otomatis kan terciprat yang air dari keran tercepat lagi ke mustakmal lah, anggaplah air mustakmal gitu Lik. Betul nggak? Air berarti mustakmal kan? Airnya mustakmal, tapi hukum wudhunya kita sah. Kan kita nggak pakai wudhu pakai air yang di bawah kan? Nggak di wudhu yang pakai di bawah kan? Bukan. Berarti tetap sah wudhu kita ya Ustaz ya.
Tetap sah, walaupun kan itu kan dia tetap suci, cuman nggak, air mustakmal itu suci tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci, paham nggak? Oh gitu, ya ya. Berarti yang Dia diplat suci. walaupun Iya. ya. Dia suci. Berarti- Air mustakmal tuh bekas daripada tempat wudhu kita jatuh tuh mustakmal. Dia nggak bisa nih mustakmal digunakan untuk bersuci. Kalau dia kembali umpama gitu ya. jatuh di bawah lantai itu mustakmal, kita injek-injek, itu suci. Tapi nggak bisa digunakan untuk ambil wudhu, gitu ya? Oh gitu ya, paham Iya. Ustaz. Ya, Ayo yang dari dong ya, tadi yang sampai saya sini bingung ya. itu Ustaz. Ya paham, Enggak. Ustaz. Mustakmal itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar gue nyeduh ini dulu. Ini gue udah panas nih Mas Pion. Bentar. Gue ini. Sambil ngeteh teman-teman. Yang belum ngeteh dulu teman-teman. Ya, tapi air tehnya jangan digunakan untuk wudhu ya. Lu tehnya kayak gua tuh wudhu lagi. Ini suci tapi nggak bisa untuk bersuci. Salah lagi ngajinya. Betul. Yang saya ragukan itu wudunya gimana gitu loh. Berarti kan Wudhunya tetap sah. Tetap sah. Wudhunya sah. Walaupun dia di kakinya itu kena bekas wudhu tadi kan yang ditanyakan. betul. Iya. Kalau mustakmal itu suci, cuman dia nggak bisa digunakan untuk bersuci gitu aja. Siap. Paham Ustaz, paham Ustaz. Nggak bisa Terima kasih banyak, digunakan. Ustaz. Siap. Kadang saya kan dari selama ini kan saya ragu gitu loh Ustaz masalah itu kan. Oh enggak. Gara-gara Nggak wudhu kan ragu. Kan makanya saya di bawah tempat wudhu Iya. saya kan saya kasih aliran gitu loh. Siap. Nggak apa-apa. Tapi Kalau biar yang nggak mustakmal itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Maksudnya bersuci itu untuk wudhu maksudnya. Contoh, Iya. air susu kejatuhan ke kaki sama kayak mustakmal tuh. Dia nggak najis. Air susu, air teh kesiram sama kayak air mustakmal yang di bawah itu. Dia Syukran. suci, tapi nggak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, sampai sini paham ya? Paham tuh ya teman-teman Paham ya. Ustaz. Paham Ustaz. Gitu. Ya, terima Mustakmal kasih itu banyak Ustaz. bekas wudhu, bekas digunakan untuk suci itu mustakmal namanya. Tetesannya ini habis wudhu nih, buka muka nih, pas giliran ini, nah, jatuhnya itu mustakmal namanya. Ambil wudhu air ke tangan, nah jatuhannya itu mustakmal. Air bir nggak boleh, boleh. Cuman masalahnya sah apa kagak? Kalau boleh mah boleh-boleh aja. Air bir peletok, boleh bir peletok. Air yang boleh, ya air bir yang boleh kita minum dan nggak haram itu bir peletok. Pernah dengar bir peletok teman-teman? Ya, Bir peletok di Betawi. ada. Itu nggak haram itu, bir peletok itu. Halal itu. Kalau tinggal di Jakarta, halalan thayyiban, tapi nggak bisa digunakan untuk wudhu. Koreksi Ustadz, bukan cuma di Jakarta, di Bogor juga ada. Ya, Wow. ya. Apa Hera? Sama dengan tua yang dari Enau itu. Kalau tua holik. Kalau gua kan Sama muda. sekali itu kan. Kalau tua holik, gua muda. Lik, lu dibilang tua, Lik. Mahera, Lik. Tua. Lik. Tua. Oh, tua, keren tua, Lik. Wah, parah dibilang tua lu, Lik. Tua kali. Wow. Yang bisa jatuhnya haram kalau jadi minuman keras. Beleng-beleng ini Hera ini. Tua. Nyindir banget sama holik dibilang tua, Lik. Dia nggak tahu kita masih pada muda. Jadi beda. Itu ada Ya, Ustaz, aja saya kira ada cukup, Ustaz. beda. Siap, Lik. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kan wabarakatuh. selama ini kan ragu Ustaz. Ya, gitu. Siap. Jadi kalau dia mustakmal, dia tetap mantap suci. gitu loh. Siap. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Intinya itu aja. Dia suci, tapi nggak bisa Silakan digunakan dilanjut untuk ke bab bersuci. yang tadi Ustaz. Siap. Yang Izin posisi turun ya, Ustaz. bak. 5 di bawah aja. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halik, sehat selalu. Nah, penyamakan sudah ya. Cara penyamakan sudah ya. Lanjut kepada wadah yang haram dan halal dipakai. Wadah yang haram dan juga yang halal dipakai. Menurut kitab di Fathul Qarib, wadah yang haram dan halal dipakai. Jadi laki-laki atau perempuan tidak diperbolehkan memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak selama tidak dalam kondisi darurat.
tidak diperbolehkan untuk makan, minum, dan banyak hal lainnya. Mereka juga diharamkan untuk menyimpan wadah-wadah seperti itu tanpa menggunakannya untuk pendapat al-asah dalam mazhab Syafi'i. Menggunakan wadah yang dilapisi dengan emas atau perak juga dilarang ketika emas atau perak itu bisa meleleh saat wadah tersebut dipanaskan. Ya, jadi tidak boleh. Tapi wadah yang terbuat dari selain emas dan perak boleh digunakan walaupun wadah-wadah itu terbuat dari hal yang berharga lagi mewah. Misalnya wadah yang terbuat dari permata yakut, ya, itu boleh. Menggunakan wadah yang ditambal, ya. Nah, di sini teman-teman, sesuatu yang digunakan untuk memperbaiki karat atau lubang pada wadah itu yang ditambal tuh maksudnya. Ya. Mana tuh? Menggunakan wadah yang tambal dengan perak juga diharamkan dengan syarat tambalannya dianggap besar oleh banyak orang dan dimaksudkan untuk menghias wadah itu. Apabila memang dibutuhkan untuk menambal wadah itu dengan perak, hukumnya makruh meskipun tambalannya besar. Jika tambalannya kecil dan dimaksudkan untuk menghias, hukumnya menggunakan juga makruh. Tapi jika karena ada faktor kebutuhan, hukumnya boleh, bukan makruh. Nah, hukum wadah yang ditambal dengan emas adalah haram secara mutlak, sebagaimana yang telah disahihkan oleh Imam An-Nawawi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jadi wadah yang haram dan halal dipakai. Sampai sini paham teman-teman? Masih nggak paham lagi? Belum Ustaz. Kok belum? Kalian nih makan nih. Ulang dulu Ustaz. Kalian makan pakai emas. Kurang paham Ustaz. Kalian makan wadahnya pakai emas. Pakai perak, haram. Masih nggak paham juga itu? Kecuali pakai wadahnya, wadahnya kecuali pakai tangannya Mas Napi boleh. Mas Napi boleh. Tapi kalau emas yang itu nggak boleh. Masih nggak paham juga ngaji gini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gayane pakai emas gold. Wih. Apa sih maksudnya tuh gayane pakai emas gold? Apa Bunda Rose yang tahu bahasanya Bunda Katrina itu, gue nggak ngerti gua. Lanjut, sampai sini paham teman-teman tentang mengenai masalah menggunakan wadah. Ya, wadah itu untuk wadah untuk minumnya, pakai kopi susu tapi posisinya pakai emas, pakai perak, itu haram. Masih nggak paham juga ini? Udah kayak gini. Ya. Lanjut, babnya bersiwak. Siwak itu merupakan salah satu kesunahan berwudu. Jika hanya berarti kegiatan bersiwak, kata siwak juga bisa diartikan benda apapun yang dipakai untuk bersiwak seperti kayu, arak, dan semacamnya. Bersiwak disunahkan dalam setiap keadaan dan tidak dihukumi makruh, atau di situ tanzih, makruh tanzih. Makruh tanzih itu apa teman-teman? Perbuatan terlarang yang tidak berdosa tapi menyalahi adab. Seperti apa? Memulai sesuatu dengan serba kiri, minum sambil berdiri, meniup makanan yang masih panas, itu makruh tanzih. Paham ya? Terus meninggalkan amalan yang dianjurkan. Sampai sini paham? Ini sebelum ini masih dasar-dasar ini teman-teman. Makan nih, kita makan nih. Ditiup nih panas tuh, itu makruh tuh. Itu nggak boleh. Ya. Caranya apa? Tunggu sampai adem. Ya, sampai adem. Kalau niup di depan kita itu mukanya panas, umpama gue lagi makan, depan gue Bu Katrina, mukanya memang bikin panas, gue tiup mulu, itu boleh. Mukanya kita tiup terus, muka lu bikin gue panas, umpama ditiup terus, itu boleh tuh. Makanan yang maksudnya tuh nggak boleh, ya. Makanan panas, minuman panas, itu nggak boleh. Makruh. Hukumnya makruh. Sampai sini paham gak sini gue ngomong begini nih? Fahim tuh. Ya. Nah, bersiwak nih yang dibilang makruh tanzih itu bersiwak saat matahari telah tergelincir bagi mereka yang berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Ya, karena belum masuk waktu. Namun hukum makruh ini akan hilang apabila matahari terbenam. Jadi berarti kan sudah
masuk waktu buka puasa. Imam An-Nawawi cenderung memilih untuk tidak memakruhkan secara mutlak. Imam An-Nawawi tidak memakruhkan secara mutlak. Nah, kesunahan bersiwak menjadi lebih kuat dalam 3 kondisi. Ya, dalam 3 kondisi daripada kondisi-kondisi yang lain. Pertama, ketika mulut sudah mulai bau karena azam. Nah, ada yang mengatakan bahwa maksud azam adalah tidak berbicara dalam waktu yang lama. Dia diem terus. Kayak sekarang Bunda Katrina nggak ngomong-ngomong, kan asam tuh. Siwak boleh, ya, dia nggak ngomong-ngomong dengan waktu. Ada juga yang mengartikan dengan tidak makan, ya. Terus Imam Abu Syuja'ah tetap berkata atau karena hal selainnya untuk memasukkan kasus bau mulut di luar faktor azam, semisal makan sesuatu yang menyengat baunya seperti bawang putih, bawang merah dan sebagainya, ya, itu pakai yang namanya siwak. Nah, kedua, ketika bangun tidur siwak. Ya, saya ambil siwak saya dulu bentar biar tahu siwak langsung praktek. Allah, dari Bandung Tegal semua capek semuanya teman-teman. Mana ya tuh. Lanjut, mana nih siwak. Jadi makainya itu dari kanan, ini kanan. Kalau ini posisi tangan kanan, berarti dari kanan nih kemari, kanan kemari, bukan dari kiri kemari, kanan. Kelihatan nggak sih teman-teman saya ini? Tes kelihatan nggak teman-teman? Ini siwak, megangnya, ya. Nah, ini megangnya nih, gosok, baru, ya, dari sini atas ke bawah, paham ya? Yang nggak boleh itu siwak ini, seumpama saya, yang nggak boleh haram ketika mulutnya Katrina sama saya gorok-gorok, itu haram tuh, nggak boleh. Tapi takutnya yang haram lagi, nggak boleh, mulut orang lu siwakin, nggak boleh, ya. Untung kagak disembur kan gitu. Bangun tidur habis baca doa ambil siwak. Nah, bersiwak. Ya. Itu teman-teman. Lanjut, ketiga, ketika hendak mendirikan salat baik wajib maupun sunnah. Jadi pengen salat nih, maka bersiwak. Ya, nanti nih habis salat isya nih, siwak dulu. Ya. Maka di situ sunnah. Ya, sunnah, bersiwak. Bersiwak juga sangat disunnahkan pada selain 3 kondisi yang disebutkan di atas. Sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya ketika hendak membaca Al-Quran, baca Quran dia siwak, mau ngajar, siwak dulu, baru ngajar. Membaca Al-Quran saat gigi sudah mulai menguning, apalagi ada yang giginya kuning tuh, biar nggak kuning tuh pakai siwak teman-teman. Apalagi yang ada karak-karak tuh kalau pakai ini hilang. Ya. Pas giliran diginiin, jigongnya numpuk di sini semua, beleng-beleng bah. Pakai siwak makanya ya teman-teman ya, pakai siwak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi saat bersiwak kita juga dianjurkan untuk meniatkan melaksanakan sunnah Nabi. Jadi pada saat siwak, niatkan untuk sunnah, dalam hati niat untuk sunnah, ya, itu. Tapi dengan lembut, jangan kasar, digosok-gosok ini. Apalagi begitu giliran giginya Bunda Katrina udah tahu sebelah ompong jarang-jarang, habis terompong semuanya. Pelan-pelan dengan lemah lembut, ya, lembut gitu loh. Jangan kasar, akhirnya ntar kalau nggak ada giginya nggak usah siwakan. Kalau nggak ada gigi lu siwakan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah besok kewajiban dan kesunahan dalam berwudu. Kita akan bahas kalau besok kita sempat bisa malamnya buka qomal insya Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.